Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu reviewer, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tahun pertama di skim penelitian dasar. Judul yang dipilih adalah Performa Kegramatikaan dan Kesantunan Berbahasa Politikus Perempuan Indonesia di Media Sosial. Tim peneliti saya Dr. Novia Gita M. Hum dengan Profesor Dr. Elmanto SPD M. Hum. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini di bagian pendahuluan, terutama ini latar belakang. Ini berkaitan dengan media sosial sebagai sarana komunikasi, itu kan sangat marak sekarang, ya, digunakan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, dari orang biasa sampai kepada public figure gitu ya, tokoh masyarakat ya. Jadi dipicu oleh hal-hal yang seperti itu, saya dan Prof. Elmanto menyepakati bahwa penting rasanya diadakan penelitian sehubungan dengan penggunaan media sosial, terutama sekali ini untuk tokoh masyarakat atau public figure yang hari ini kita lihat sangat bebas menggunakan media sosial untuk atau sebagai media komunikasi. Kemudian sebagai tokoh masyarakat, kita menginginkan bahwa mereka itu hendaknya bisa menjadi panutan ya oleh kita di dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan. Ya. Untuk itulah penelitian ini dirasakan semakin penting, dan tentu tidak semua yang bisa kita lakukan sekaligus, maka jatuhlah pilihan untuk tahun 2020 ini. Topik yang dipilih itu atau subjek penelitiannya adalah anggota DPRD. Untuk tahun pertama anggota DPRD Sumatera Barat, kemudian untuk tahun keduanya adalah anggota DPR RI dan khusus perempuan. Media sosial yang digunakan itu bisa Facebook, bisa Twitter ataupun Instagram. Lanjut kepada tujuan penelitian. Saya mengelompokkan menjadi dua bahagian karena pada dasarnya dari judul tadi itu ada dua bahagian penelitian ini. Yang pertama itu berkaitan dengan sub bidang linguistik sintaksis. Kemudian yang kedua itu berada pada ranah pragmatik. Untuk yang pertama, saya mengelompokkan tujuannya ini adalah untuk merumuskan dan menjelaskan performa penggunaan struktur kalimat, kemudian pemilihan kosakata atau leksikon, dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia ya oleh anggota DPRD Perempuan Sumatera Barat di media sosial. Kemudian bahagian yang kedua, pada bahagian pragmatik, tujuan penelitian adalah merumuskan dan menjelaskan performa kesantunan berbahasa. Ujung-ujungnya adalah kesantunan berbahasa, tetapi di sini juga diteliti jenis dan fungsi tindak tutur serta prinsip kesantunan yang digunakan oleh para anggota DPRD Perempuan Sumatera Barat di media sosial. Kita lanjut kepada manfaat penelitian. Saya mengelompokkan menjadi dua bahagian. Ada manfaat secara teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya tentu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam rangka memperkaya khasanah linguistik, khususnya sistem kajian sintaksis dan pragmatik. Kemudian manfaat penelitian secara praktis
praktis. Di dalam laporan ini lebih saya rinci, tetapi di presentasi ini saya simpulkan bahwa penelitian ini diharapkan juga dapat berkontribusi secara praktis dalam rangka pendidikan karakter terhadap masyarakat. Karena berbahasa dengan baik dan santun dapat mencerminkan karakter penuturnya yang akhirnya tentu akan mencerminkan karakter bangsa itu sendiri. Baik, lanjut kepada metode penelitian. Ya, penelitian ini masuk ke kategori penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data adalah akun media sosial para anggota DPRD Sumatera Barat khusus perempuan yang diambil secara acak yang berisikan data penelitian, ya. Dan ini diperoleh setelah ditelusuri terlebih dahulu situs-situs anggota DPRD ini lewat situs KPU. Kemudian berikutnya setelah diperoleh di nama-nama anggota DPRD yang perempuan, baik yang tingkat kota, provinsi dan kabupaten, langsung ditelusuri per nama itu, tetapi tidak semua yang punya akun di media sosial. Jadi yang diambil tentu yang punya akun media sosial. Setelah ditelusuri dan dapat akun tersebut, kemudian tuturan-tuturan yang terdapat di Facebook, Twitter ataupun Instagram itu di screenkan, ya, dalam bentuk gambar. Kemudian hasil inilah yang kemudian disalin dengan menggunakan format-format yang sudah dipersiapkan. Ya, di laporan ada itu contoh format di bagian metode penelitian. Kemudian untuk menganalisis data dilalui tahapan berikut. Yang pertama, pengidentifikasian data. Ini memberi atau menentukan identitas, kemudian memberi kode terhadap data. Kemudian yang kedua adalah pengklasifikasian data. Data yang sudah beridentitas tadi dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, interpretasi data. Ini tentu berkaitan dengan teori dasar yang kita gunakan, yang dalam hal ini menggunakan teori sintaksis dan teori pragmatik. Kemudian tahap yang keempat adalah penyimpulan. Dapat juga saya tambahkan di sini roadmap penelitian saya bahwa penelitian ini sebetulnya bukan penelitian yang pertama, tetapi sebelumnya sudah ada 3 penelitian. Dananya seluruhnya adalah dana PNBP. Di tahun 2017 sudah ada penelitian saya yang judulnya performa bahasa dan kesantunan komunikasi pejabat, dalam hal ini adalah pejabat eksekutif Sumatera Barat di media sosial. Luarannya adalah artikel proceeding. Kemudian di tahun 2018 masih melanjutkan penelitian yang 2017, tetapi yang dijadikan subjek penelitian adalah tokoh politik legislatif atau anggota DPRD dan juga pimpinan partai. Kemudian di 2019 penelitian ini berlanjut kepada tokoh politik yang sifatnya nasional masa setelah reformasi. Kemudian baru di tahun 2020 dilakukan penelitian ini yang nanti direncanakan itu akan berlanjut di tahun 2021. Yang berbeda hanya subjek penelitiannya. Kalau pada tahun 2020 anggota DPRD perempuan Sumatera Barat, sementara nanti di 2021 itu anggota DPR RI yang juga perempuan. Dan kalau misalnya di 4 tahun ini luarannya dalam bentuk artikel proceeding, yang untuk 2021 itu luaran wajibnya direncanakan untuk artikel jurnal, kemudian ada luaran tambahnya nanti direncanakan itu akan menulis buku tentang
berbahasa dengan santun di dalam media sosial. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk performa penggunaan struktur kalimat, ditemukan data dalam bentuk kalimat simplex atau kalimat sederhana, ini adalah kalimat dasar. Kemudian juga ada kalimat kompleks. Ya, kalimat kompleks di sini yang dimaksudkan adalah kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Kemudian ada struktur kalimat minor, kalimat yang ada unsurnya yang dielipskan, ada ketiadaan unsur subjek dan predikat, ada ketiadaan unsur subjek. Saya mau menjelaskan sedikit saja kenapa misalnya ini banyak sekali ditemukan kalimat minor ini. Saya berpikir bahwa penyebabnya itu karena media sosial ini kan ada fotonya begitu. Jadi banyak kalimat-kalimat yang dipakai untuk menjelaskan foto. Jadi di sana ketiadaan ada unsur subjek dan predikatnya yang tidak ada. Jadi yang ada itu hanya unsur keterangan atau unsur pelengkap. Kemudian bisa saja yang tidak ada itu unsur subjeknya, predikat, keterangan atau pelengkapnya ada. Kemudian ditemukan juga sejumlah kalimat yang strukturnya itu kalimat inversi. Kemudian untuk bahagian leksikon, ini menarik sebetulnya untuk pemakaian leksikon ini. Saya bisa mengelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu leksikon yang berasal dari bahasa daerah, khususnya bahasa Minangkabau. Kemudian yang kedua ada leksikon serapan dari bahasa asing, terutama sekali adalah Inggris dan Arab. Kemudian yang ketiga, leksikon serapan dari bahasa daerah. Kalau di A tadi leksikon bahasa daerah, kalau ini serapan dari bahasa daerah. Dia sudah menjadi milik Kosakata Bahasa Indonesia, tetapi itu masih kelihatan kedaerahannya begitu. Ya, tapi ketika saya runut ke kamus, dia sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir untuk leksikon ini ada sejumlah kosakata yang tidak lazim gitu. Jadi anggota DPRD-nya cukup kreatif juga. Nah, selanjutnya ini penggunaan ejaan. Saya punya kesan bahwa sebetulnya subjek penelitian ini pemakaian bahasanya tidak parah-parah amat gitu ya. Cuma mungkin karena ini media sosial itu kurang kurang cermat gitu ya. Terutama sekali untuk penggunaan ejaan. Misalnya saja di sini yang saya pikir kurang cermat itu adalah pemakaian tanda baca ya. Yang seharusnya kalau di sebuah kalimat diakhiri dengan 1 titik, kemudian saya menemukan banyak titik gitu ya. Nah, ini mungkin karena kurang cermat saja, bukan karena tidak tahu gitu ya. Kemudian yang menarik ini adalah pemakaian singkatan dan akronim ya. Kita masih bisa paham dengan singkatan yang digunakan, meskipun singkatan itu berbagai-bagai. Misalnya untuk kata misalnya untuk kata yang saja itu seharusnya kan tidak perlu disingkat karena kan katanya hanya 4 gitu ya. Jadi ini untuk singkatan. Kemudian akronim juga ya. Kemudian di bagian akronim saya menemukan akronim baru yang memang baru di tuturan para anggota DPRD ini gitu. Kemudian pemakaian penulisan preposisi itu masih banyak. Dia preposisi tapi diserangkaikan, sementara misalnya ada imbuhan itu dipisahkan. Kemudian bahagian yang keempat ini penggunaan jenis dan fungsi tindak tutur. Saya menemukan ada 3 jenis tindak tutur. Yang terbanyak itu adalah tindak tutur asertif, kemudian ada tindak tutur direktif, dan ada tindak tutur ekspresif. Fungsi tindak tutur baik di asertif, di direktif, dan ekspresif itu bisa digunakan untuk meminta maaf,
berterima kasih, ucapan selamat, memuji, menyatakan, melaporkan, memberitahukan, menyangkal, mengakui dan seterusnya itu. Nah, untuk laporan yang ini laporan 70% itu yang baru bisa saya selesaikan, jadi tinggal satu tujuan yang belum yang belum terselesaikan oleh saya, yaitu penggunaan prinsip kesantunan gitu. Itu adalah tujuan penelitian yang terakhir. Mudah-mudahan sebelum sebelum jatuh temponya hal ini bisa terselesaikan oleh saya. Terima kasih, mudah-mudahan reviewer bisa memahaminya. Perbanyak maaf kalau ada segala sesuatu yang kurang berkenan di hati. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.